Senyum karya Min, karya Ahmad Tohari. Si paru udang kembali melintas cepat dengan suara mencecat. Karya Min tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anaknya dalam sarang entah di mana. Karya Min membayangkan anak-anak si paru udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun di dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup. Daun-daun jati pun berterbangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. "Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min?" tanya Saidah ketika melihat Karya Min bangkit. "Tidak, kalau kamu tak tahan lihat aku lapar, aku pun tak tega lihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan." "Iya, Min, iya, tetapi..." Saidah memutus kata-katanya sendiri karena Karya Min sudah berjalan menjauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karya Min menolehkan kepalanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya Karya Min yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karya Min menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karya Min hanya sekali berhenti, menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelataran sungai, mata Karya Min menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang. Punggungnya biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba burung itu menukik, menyambar ikan kepala timah sehingga air berkecipak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat, menghindari para pencari batu, menghindari rumput gelangan, dan lenyap di balik rumpul pandan. Ada rasa iri di hati Karya Min terhadap si paruh udang. Tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang kosong. Sesungguhnya Karya Min tidak tahu betul mengapa ia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu untuk mengusir kruyuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh ya, Karya Min ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan untuk pulang. Semalaman tadi istrinya tak bisa tidur lantaran bisu di puncak pantatnya. Maka apa salahnya bila aku pulang untuk menemani istriku yang meriang? Karya Min mencoba berjalan lebih cepat, walaupun terkadang secara tiba-tiba kunang-kunang masuk ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian, Karya Min melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung, karena pada buah tersebut terlihat bekas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak yang berceceran di sekitar pohonnya. Karya Min memungut sebuah, digigit, lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karya Min terus berjalan. Telinganya mendenging ketika ia harus mendaki sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karya Min mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya pun terdengar semakin nyaring. Maka Karya Min sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkannya istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penagih bank harian. Padahal Karya Min tahu
mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan, seperti entah kapan datangnya tengkulak yang sudah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir, apa perlunya dia pulang? Dia merasa pasti tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikan badannya, siap kembali turun. Namun di bawah sana, Karyamin melihat seorang lelaki dengan baju motif batik tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai kebotakan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Ku cari kau di rumah tak ada, di pangkalan batu tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang beling, Min. Di gerumbul ini, hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum berpartisipasi dana uang Afrika. Dana untuk menolong orang-orang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir, aku tak mau lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara napasnya sendiri. Samar-samar Karyamin juga mendengar detak jantungnya sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat senyum yang mulai ia keluarkan. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran serta situasi yang dihadapinya. Sayangnya, Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghina aku, Min? Tidak, Pak. Sungguh, tidak. Kau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Ayo, mana cepat uang iuranmu? Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke dalam telinganya. 1000 kunang-kunang masuk ke dalam matanya. Lambungnya yang kepong berguncang-guncang, merapuhkan keseluruhan keseimbangannya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayang, gagal.